Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Z Speaking. Oke, hari ini Z Speaking memiliki tema dan juga topik yang sangat menarik, di mana dalam Z Speaking kali ini kita akan mencoba untuk menyelami hati dan juga rasa dari sosok seorang Syahrini yang cenderung berkarakter feeling dalam kacamata ilmu Stephen. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, Stephen itu apa? Feeling itu apa? Apa hubungannya dengan Syahrini gitu kan? Oke, nanti akan kita bahas seperti apa karakter feeling yang cenderung berada dalam sosok seorang Syahrini. Ya, nanti kita akan bahas bersama ahlinya, orang yang ahli dan expert dalam bidangnya. Tapi sebelum itu saya coba berikan satu gambaran ya. Mungkin Anda semua ada yang bertanya-tanya, sosok feeling itu sosok yang seperti apa sih? Wanita atau lelaki atau manusia atau orang yang berkarakter feeling itu cenderung mungkin perasaan hatinya itu sangat dalam ya. Jadi pada saat dia merasakan sesuatu itu pengungkapannya itu kalau istilahnya zaman sekarang tuh agak-agak lebay. Tapi bukan lebay sih ya, memang seperti itulah feeling. Kalau kita coba analogikan dalam syair lagu, saya punya satu lagu yang bisa menggambarkan atau mewakili sosok seorang feeling, yaitu lagu Risalah Hati. Pernah dengar? Yang pernah dulu dipopulerkan oleh Dewa 19. Lagunya seperti ini. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Oke, itu adalah gambaran syair lagu yang mewakili seorang yang berkarakter feeling. Oke, ada lagi syair kedua yang mewakili karakter seorang feeling. Pernah dengar lagu yang judulnya Korbanmu yang dinyanyikan oleh Tata Janeta? Nah, seperti ini lagunya. Ini menggambarkan sosok feeling banget. Sendiri ku menangis dan tak seorang pun tahu lukaku. Air mata seakan luapkan rasa sedihku. Percuma semua penjelasanmu, kini ku takkan peduli padamu. Simpan saja semua kata-katamu, simpan saja tuh korbanmu yang baru. Apalagi kalimatnya ada yang seperti ini. Sadisnya kau bagai tak punya hati, teganya kau bermain di belakangku. Harus selalu kau ingat, aku tak pernah sesakit ini. Kan ku ingat kau selalu sampai mati. Nah, itu tuh teman-teman seorang feeling. Jadi kalau udah cinta, itu cintanya banget setengah mati. Tapi kalau udah sakit hati, diinget sampai mati. Ya, seorang feeling itu kebanyakan seperti itu. Ada lagi syair terakhir yang mungkin yang menyanyikan lagu ini cenderung memiliki karakter feeling juga. Anda pernah dengar lagu Kau Yang Memilih Aku? Ya, dipopulerkan oleh Syahrini. Syairnya seperti ini. Ini benar-benar mewakili karakter feeling banget. Cinta tak pernah sesakit ini, cinta tak pernah seperti ini. Yang aku minta tulus hatimu, bukan kau curangi aku.
rasa yang ada di dalam hati, tangis yang ada saat ku sendiri. Inilah akhir kisah cintaku, kisah bersamamu. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta, hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Mungkinkah semua mereka tahu saat hatiku luluh kepadamu, kau pergi dengan kisah yang baru, dan ku simpan di ketulusan hati. Oke. 3 syair lagu tadi itu adalah gambaran lagu atau syair yang menggambarkan karakter seorang feeling, terutama lagu terakhir ya, Kau Yang Memilih Aku, yang dipopulerkan oleh Syahrini. Kita hari ini akan coba untuk membahas lebih jauh lagi seperti apa sih sosok Syahrini itu sebenarnya, karakter Syahrini itu sebenarnya, mengapa cenderung feeling? Apakah dia adalah sosok yang perasa, cengeng, pecemburu, emosional, tangguh, fight, kuat, atau sebaliknya? Oke, kita coba bergabung bersama Miss Hidey. Saya coba undang Miss Hidey untuk datang ya. Miss Hidey ini adalah Direktur Steven ya, yang hari ini akan mencoba untuk memberikan beberapa ilmu untuk kita. Sama-sama kita akan belajar untuk memahami karakter dari seorang Syahrini. Oke? Nanti kita akan coba tunggu dulu Miss Hidey. Oke? Coba minta wifi ini. Oke, kita coba tunggu Miss Hidey, Direktur dari Steven, untuk bergabung ya. Nanti coba kita berbicara lebih jauh lagi. Oke, sepertinya beliau sudah bergabung. Kita akan coba langsung menyapa guest star ya. Kita akan coba menyapa Direktur Steven hari ini yang sudah. Kita coba apakah beliau sudah bergabung. Oke. Assalamualaikum. Halo Miss Hidey, apa kabar? Baik, sehat. Cantik sekali dengan baju merahnya. Oke, teman-teman, jadi Miss Hidey ini adalah Direktur Steven ya, Direktur Steven Institute. Ya. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya, Steven itu apa sih? Apa hubungannya sama sosok Syahrini? Feeling itu apa? Mungkin beberapa teman-teman masih banyak yang nggak ngerti. Mungkin gambarannya, detailnya, konsepnya sederhana sih sebenarnya. Steven itu sebenarnya semacam ilmu atau konsep yang mempelajari terkait dengan lapisan otak ya, dominan otak manusia ya, dimana di situ akan bisa terlihat karakter seseorang dari entah itu fenotip, entah itu genetik. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba tanya kepada ahlinya. Oke, Miss Hidey, langsung aja tanpa bertele-tele ya, karena kita dibatasi dengan durasi. Apa itu Steven? Mengapa kita perlu belajar ilmu Steven? Oke. Thank you fansnya Mbak Zeda, apa kabar semuanya? Ya Mbak Zeda, thank you for having me here ya. Teman-teman, Steven itu adalah sebuah konsep tentang personality genetik yang memahami manusia berdasarkan cara berpikirnya. Manusia berpikir menggunakan apa? Menggunakan otak kan. Nah, maka kemudian Steven menggali lebih dalam tentang genetika manusia, terutama pada cara berpikirnya yang tercermin pada belahan otak dominan dan lapisan otaknya. Jadi manusia memiliki dalam konsep Steven, manusia memiliki 5 belahan otak. Yang kelima-limanya kita pakai, tapi hanya satu yang dominan, satu belahan yang dominan, dan ini yang membuat kita memiliki karakter tertentu.
Karena di setiap belahan otak memiliki ciri khas tersendiri, gitu. Jadi cara berpikir setiap belahan otak itu berbeda. Nah, kalau yang kita akan bahas hari ini adalah tipe yang dominasinya adalah di belahan otak limbik kanan. Nah, ini yang di sini terdapat organ-organ antara lain seperti misalnya amigdala. Nah, amigdala itu fungsinya adalah untuk mengatur emosi. Maka orang yang dominasinya di belahan otak limbik kanan, kecenderungannya adalah berpikir menggunakan emosi, menggunakan perasaan yang kita sebut di dalam Stephen sebagai feeling, gitu Mbak Zeda. Berarti Stephen ini bukan ilmu penerawangan atau ilmu cenayang ya, tapi benar-benar sains yang bisa dipertanggungjawabkan, ada dasarnya gitu ya. Insya Allah begitu, karena memang founder Stephen, Ayah Farid Poniman, tetap menggunakan teori dari para neuroscientist, founder the father of psychology. Jadi memang ini adalah teori-teori daripada sains, para ilmuwan yang sudah sibuk meneliti tentang otak manusia. Jadi ini scientific, kemudian ada penelitiannya, dan secara empirik kami sudah melakukan pengetesan genetik terhadap lebih dari 500.000 orang. Yang 98%-nya, 95-98% menyatakan, kok gue banget ya, gitu, merasa cocok dengan hasil tes Stephen. Wow, keren banget ya. Kita kalau udah tahu sepintas tentang ilmu Stephen dari Miss Hidayah. Oke, pertanyaan selanjutnya Miss Hidayah, mengapa sih kita perlu belajar ilmu Stephen? Apa untungnya buat kita? Kalau di dalam, kita sebagai muslim ya Mbak Zeda ya, kan ada hadis yang menyatakan, kenali dirimu, kenali Tuhanmu. Kenapa Allah katakan bahwa Allah lebih dekat dibanding urat leher kita sendiri, karena ada bagian dari kasih sayang Allah yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Maka terkandung banyak sekali rahasia. Bacalah tanda-tanda kebesaranku, kata Allah kan. Nah, kita pastinya membaca dulu. Aku nih siapa ya? Aku nih seperti apa ya? Kenapa Allah menciptakan aku ya? Aku disuruh ngapain hidup di dunia ini? Nah, itulah kenapa kita perlu mengenali diri kita. Kita perlu mengenali esensi penciptaan kita di dunia. Kan nggak mungkin Allah ciptain kita asal-asalan kan? Nah, maka dengan menggunakan Stephen sebagai salah satu teori personality genetik. Genetik artinya yang menetap di diri kita. Ini Stephen meneliti tentang diri kita yang apa adanya Mbak Zida, yang belum belum terimbas oleh lingkungan gitu. Maka yang kita lihat adalah genetikanya dulu. Wow, dahsyat juga ya ilmu Stephen ini. Tapi kayaknya lebih dahsyat lagi kalau kita coba korelasikan ilmu Stephen ini ke dalam sosok yang fenomenal ya. Sosok yang bisa seringkali menjadi figur banyak orang. Kita ambil contoh public figure yang mungkin cenderung berkarakter feeling. Saya sempat mendengarkan beberapa statement dari Ayah Farid Poniman, penemu Stephen, bahwa sosok yang cenderung berkarakter feeling dalam tanda petik public figure ternyata adalah seseorang yang bernama Syahrini ya. Saya beberapa kali sempat berkomunikasi dengan Teteh Syahrini dan ternyata memang feeling banget betul gitu, walaupun kita belum tahu udah karena belum tes gitu kan, tapi secara secara keseluruhan saya setuju dengan kecenderungan yang dinyatakan oleh Ayah Farid. Stephen cenderung menganalogikan atau ada judgement ya, memberi judgement atau pertimbangan kepada sosok Syahrini ini cenderung berkarakter feeling. Apa dasarnya Stephen memberikan judgement atau pertimbangan bahwa Syahrini ini cenderung berkarakter feeling? Jadi Ayah Farid sebagai penemu Stephen artinya orang-orang yang paling representatif, paling otoritatif untuk menjelaskan tentang karakter seseorang. Melihat Syahrini adalah melalui apa yang terlihat. Jadi dari perilakunya, dari tipologi wajah, dari tipologi fisik. Artinya ciri-ciri yang terlihat, yang menempel pada tubuhnya. Nah, dari melihat tipologi wajahnya Teh Syahrini, ada ciri yang itu memang ada ciri fisik seorang feeling. Jadi kalau kami belajar di Stephen tuh salah satunya adalah bentuk wajah yang oval itu milik intuiting, yang kotak itu miliknya feeling. Nah, kecenderungan kemudian pipi cabi, nah ini miliknya orang
orang limbik nih, limbik orang sensing ataupun orang feeling, maka ada kecenderungan feeling di situ, di pipi yang cabi, di bibir yang seksi, ya, di hidung yang cupingnya cenderung lebih besar. Kenapa begitu? Karena Allah berikan pintu masuk bagi udara buat orang feeling itu untuk lebih banyak masuk ke paru-parunya. Karena diberi oleh Allah, kalau orang feeling ya memang dianugerahi oleh Allah, dan ini sudah terbukti oleh dokter kami lakukan penelitian di Prodia, di lab gitu ya. Ternyata bahwa tipe feeling memiliki organ tubuh paru-paru yang lebih besar dibanding tipe yang lain. Jadi Masya Allah gitu, setiap tipe memiliki kecenderungan tertentu, yaitu pada tipe wajah. Nanti kemudian pada tipe tubuh orang feeling itu kecenderungannya seperti buah apel. Jadi kecenderungannya lebih besar di atas, karena mesin atasnya lebih besar dibanding mesin bawah. Itu dari tubuh doang ya. Tapi itu kan ada genetika yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi belum 100% menunjukkan bahwa beliau bertipe feeling. Dia kan dari ciri-ciri fisiknya aja. Memang paling bagusnya Mbak Zeda kalau kita punya kesempatan dan hari ini untuk nanti kita benar-benar lakukan pengetesan spin ya. Mudah-mudahan Allah izinkan ya. Mudah-mudahan Allah izinkan begitu. Lalu insyaallah. Ya, lalu kemudian yang berikutnya adalah dari perilaku. Behavior kalau kita ya. Ya ini adalah fenotip, jadi gabungan dari genetik dengan lingkungannya, tapi terlihat kita lebih spesifik melihat dari cara berpikirnya Teh Syahrini. Teh Syahrini terkenal dengan ucapan-ucapannya, ya, ucapan kata-kata yang terkadang tidak terfikir, rasanya itu kayak spontan banget, terus menggelitik, lucu, menarik perhatian, charming, yang akhirnya orang berkecenderungan tertarik untuk mendengarkan, tertarik ngikutin, ya. Itu adalah kehebatannya orang feeling gitu ya memang. Jadi dari ciri tersebut terlihat bahwa Ayah Farid kemudian, wah ini feeling banget nih gitu, karena kecenderungan orang feeling begitu, menarik lingkungannya sehingga kemudian kita mudah suka. Kita ngelihatnya aja langsung senang, kita tertarik dengan kata-kata dia yang kadang-kadang nggak pakai jadi tidak berat untuk dipikirin gitu, nggak pakai mikir tapi lucu ya gitu. Itu ciri-ciri feeling. Dan setelah melihat lebih dalam kan ada kebaikan hati yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, Teh Syahrini gitu, betapa banyaknya anak asuhnya, kemudian dicela dari mana-mana juga dia biasa aja gitu, tetap senyum, tetap sabar. Masya Allah, itu keluasan hati yang luar biasa Mbak Zeda. Baik, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman sedikit gambaran bahwa Stephen ini sebenarnya adalah singkatan ya. Ada 5 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ya. Itu kalau kita lihat itu ada sensing, ada thinking, ada insting, ada intuiting, ada feeling. Nah, ini yang kita garis bawahi sekarang ini adalah feeling, karena cenderung dimiliki oleh seorang Syahrini. Dan Syahrini mungkin kalau dipresentasekan, kalau saya dengar statement dari Ayah Farid Poniman, penemu Stephen kurang lebih 60% ya, cenderung berkarakter feeling ya. Kalau tuh ada kesalahan mungkin hanya 40%. Itu tadi perilakunya memang feeling banget ya, mulai dari lucu, bahkan juga tingkatan kepedulian sosialnya, dan juga bagaimana perilakunya, bahkan juga sabar ya, penyabar banget ya. Kita kalau lihat sosok Syahrini ini kan penyabar banget ya, hatersnya tuh banyak banget yang nyinyirin gitu kan, tapi saya lihat beliau ini sosok yang nggak ambil pusing gitu. Empatinya tuh tinggi, nggak tegaan kalau ngelaporin orang gitu kan, sebenarnya bisa gitu. Memang begitu ya, sosok feeling itu memang dalam sosok Syahrini, karakter feeling itu memang begitu ya, empatinya tinggi ya Mas ya. Iya, kalau dilihat dari kita kembali kepada sosok Teh Syahrini ya, terlihat sekali bahwa di situ ada sosok feeling yang cerdas. Artinya feeling yang sudah tergembleng dengan baik. Karena kalau di dalam teori Stephen kan kita bicara tentang potensi Mbak Jada, potensial genetik ya, itu bisa muncul menjadi hal yang positif atau menjadi hal yang negatif. Artinya seorang feeling kalau dia tergembleng dengan baik, maka dia ini kan kecerdasannya di perasaan. Orang yang perasaannya terasah dengan baik, maka dia akan muncul menjadi pribadi yang penyayang, care, peduli. Karena dia peduli, kemudian dia mengelola dirinya sendiri menjadi pribadi yang bisa dicontoh, bisa diteladani, maka alhasil cinta datang kepadanya. Cinta itu artinya orang tuh suka, followersnya mudah dapat banyak,
mudah diikuti dan diterima oleh banyak orang. Ya, empatik, simpatik, peduli, berkasih sayang, dan kemudian yang tampak sangat signifikan tuh easy going, santai, woles wae gitu. Itu karakter aja. Feeling yang katanya udah tinggi gitu ya. Itu feeling cerdas ya. Yang sudah positif, betul, yang sudah positif. Tapi bisa jadi ya ketika seseorang feeling ini dia juga menyimpan potensi negatif. Yang kalau ini tidak potensi negatifnya bisa jadi baper dong. Perasaannya kan sensitif ya. Jadi alhasil dia baper, mudah tersinggung. Nah ini kan negatif berarti. Ada juga loh banyak juga orang-orang seperti ini, baper, mudah tersinggung. Yang di satu sisi kalau positif dia mudah tersentuh, artinya dia mudah iba, mudah empati. Tapi kalau dinegatifkan maka dia jadi mudah tersinggung. Apaan sih lu ngomongin gue ya? Lu gitu ya. Jadi ada negatif yang seperti itu. Lalu kemudian apa negatifnya? Kekuatannya feeling itu kan dibicara. Allah berikan memang kemampuan mendengar lalu kemudian bicara. Itu yang terhebatnya dimiliki orang-orang feeling. Maka terlihat kalau orang feeling bicara tuh kayak nggak mikir. Karena sudah diberi sama Allah sel motorik di mulutnya itu bagus gitu. Jadi gitu banyak. Nah, itu yang salah satu ciri feeling mudah pandai bicara. Nah, menjadi positif atau negatif itu tergantung dengan si pemilik mesin kecerdasan ini mau dilatih seperti apa. Nah, kalau dia negatif maka kecenderungannya apa? Bicaranya ngomongin orang mulu, ngegosip, ngomongin jelek, gitu kan, fitnah, nauzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau misalnya dia disandarkan kepada kasih sayangnya itu adalah dia mencari kasih sayang tertinggi kepada Allah, maka dia ngapain ngomongin orang? Biarlah seluruh dunia membicarakanku, tapi yang penting aku tidak ngomongin mereka. Ya kan menjadi positif seperti itu. Dan kalau aku ya salut banget memang sama Teh Syahrini ya, aku juga ngikutin tuh di Instagramnya. Ini sabar banget sih. Banyak banget gitu beritanya begini begitu. Santai aja. Positive thinking aja gitu. Lapang gitu dadanya insyaallah. Berarti memang Teteh Syahrini ini punya kecenderungan besar ya memiliki karakter feeling, dan mungkin untuk lebih memastikannya kita berharap Teteh Syahrini bisa tes Steven langsung ya untuk lebih akurat ya 100% ya nanti insya Steven membantu Teteh Syahrini untuk bisa memahami diri sendiri lebih dalam, bahkan pasangan juga ya, mungkin keluarga juga. Ini bagus banget memang untuk personality ya. Kita kalau melihat Syahrini ini berkarakter feeling ya, sama sebenarnya sama saya. Makanya saya tertarik bahas feeling ini, kok kebetulan momennya pas gitu kan. Sekarang yang lagi banyak menjadi pusat perhatian orang kan sosok seorang Syahrini ini. Kita melihat sosok Syahrini ini kan kita kadang di satu sisi melihat ada sisi kerapuhan ya dalam dirinya dia ya. Ada melankolisnya, tapi kadang-kadang kita juga melihat ada sisi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu dalam konsep emosional, sabarnya itu luar biasa. Pertanyaannya Miss Hide, apa yang dibutuhkan seorang Syahrini yang memiliki kecenderungan berkarakter feeling? Apa yang paling dia butuhkan?